Seorang badut berkeliaran pada malam Halloween. Orang-orang menganggap bahwa ia hanyalah manusia biasa yang menggunakan kostum Halloween, sehingga seorang wanita bertingkah arogan kepada dirinya yang membuat hal mengerikan terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Terrifier 2 yang dirilis tahun 2022. Dibintangi oleh seorang bernama Lauren Levera dan juga David Howard. Namun sebelum itu alangkah baiknya untuk menonton film pertamanya terlebih dahulu, karena film ini merupakan kelanjutan pada film pertamanya. Oke lah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. You think that guy's still out there? Di awal film kita langsung diperlihatkan oleh seorang dokter yang disiksa oleh seorang badut psikopat. Walaupun ia berhasil menghubungi 911, tetapi karena tenggorokannya yang sudah hancur, membuat sang dokter tidak dapat berbicara. Hingga pada akhirnya dokter itu tewas setelah dihantam dengan sebuah palu. Sang badut lalu mampir ke toko laundry untuk mencuci bajunya yang terkena darah. Ketika membaca koran, tiba-tiba muncul badut bocil psikopat yang menghampirinya. Namun ternyata bocil itu merupakan makhluk gaib yang hanya dapat dilihat oleh badut psikopat hingga membuat pemilik laundry tewas. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita bernama Sienna yang sedang membuat kostum untuk keperluan malam Halloween. Kini ia hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Barbara dan juga adiknya yang bernama Jonathan. Ketika makan malam, Jonathan mengatakan bahwa ia akan memakai kostum badut Miles Conti. Namun sang ibu dan juga kakaknya melarang hal itu karena berkaitan dengan sesuatu yang mengerikan terjadi 1 tahun lalu. Sienna juga mengatakan kepada ibunya mengenai kekhawatiran ia terhadap sang adik yang selalu mencari tahu tentang hal-hal mengerikan lainnya. Sedangkan di dalam kamar terlihat bahwa Jonathan sedang mencari sebuah artikel mengenai badut psikopat serta korban-korban yang telah dibunuhnya 1 tahun lalu. Meski sudah dilarang oleh ibunya, Jonathan tetap kokoh untuk menggunakan kostum badut psikopat dan meminta lem kepada sang kakak untuk topi badut tersebut. Sienna yang sedang menonton TV melihat sebuah acara mengenai pesta Halloween hingga masuk ke dalam mimpinya. Acara tersebut merupakan acara live yang dihadiri oleh seorang badut psikopat untuk menghibur mereka serta memberikan beberapa hadiah yang ada di dalam kantong plastik. Ia juga memberikan hadiah kepada Sienna yang berisi sebuah jantung serta cacing-cacing di sekelilingnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja badut itu mengeluarkan sebuah senjata dari dalam plastik hingga menembak semua orang yang ada di sana. Ia yang ada di dalam mimpi tersebut diserang oleh badut psikopat menggunakan semprotan api, hingga membuatnya terbangun dan melihat bahwa sayap untuk kostumnya sudah habis terbakar. Sienna yang panik kemudian keluar dari kamar dan tak lama kemudian sang ibu mengambil racun api untuk memadamkan api tersebut. Karena hal itu membuat sang ibu marah besar kepadanya karena sebuah lilin yang ada di dalam lemari. Tetapi Sienna membantah kalau ia tidak menyalakan lilin tersebut, namun sang ibu tidak mempercayainya karena tidak ada bukti mengenai hal itu. Sienna yang kembali ke kamarnya melihat bahwa pedang yang merupakan bagian dari kostumnya tidak terbakar sedikit pun, sehingga ia harus membeli sayap baru saja. Di sisi lain terlihat psikopat tersebut sedang membuat senjata dengan membuat paku di ujungnya. Sedangkan bocil badut psikopat sedang menonton siaran ulang tentang sebuah acara mengenai orang yang selamat dari penyerangan badut psikopat 1 tahun lalu, hingga membuat badut psikopat itu menghancurkan TV tersebut. Jonathan yang sedang berada di sekolah melihat teman-temannya menemukan bangkai tikus di halaman sekolah. Salah satu dari mereka lalu memanggil teman wanitanya bernama Stephanie dan melihat bahwa perut tikus tersebut sudah dipenuhi oleh cacing.
Hal itu membuat ia jijik dan pergi dari sana hingga membuat sang guru mengetahui perbuatan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Jonathan yang sedang minum di wastafel melihat seorang bocil berjalan sendirian di sekolahnya. Ia yang penasaran lalu mengikuti bocil tersebut dan melihat bahwa dua psikopat sedang duduk sambil memakan bangkai tikus yang tadi ia lihat. Badut itu lalu melemparkan bangkai tikus tersebut ke arah Jonathan sehingga membuat ia melarikan diri. Namun hal itu diketahui oleh seorang guru dan menyangka bahwa Jonathan membawa bangkai tikus tersebut ke sekolah. Kala itu Sienna bersama dengan teman-temannya bernama Ali dan juga Brock. Mereka bercerita mengenai Monica Brown, seorang pembawa acara yang memiliki nasib tragis karena wajahnya dihancurkan oleh seseorang bernama Victoria yang merupakan korban dari badut psikopat terjadi 1 tahun lalu. Wajahnya yang sangat hancur serta membuat orang yang melihatnya merasa ketakutan. Semakin jijiknya wajah tersebut membuat Sienna menjadi mual dan menjauh dari teman-temannya. Mereka lalu meminta maaf karena hal tersebut dan Sienna mengatakan bahwa pagi itu kamarnya tiba-tiba saja terbakar. Sienna menganggap bahwa itu merupakan hal yang sangat aneh karena ia merasa bahwa tidak menghidupkan lilin di kamarnya. Karena kejadian sebelumnya membuat kepala sekolah Jonathan datang ke rumah untuk memberitahukan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Jonathan. Di sisi lain, Sienna sedang berada di toko Halloween untuk membeli sayap kostumnya yang telah terbakar bersama dengan seorang temannya. Namun ketika temannya mencoba untuk keluar, ia tidak sengaja menabrak seorang badut psikopat dan belum mengetahui bahwa badut itu merupakan pembunuh berantai. Begitu juga dengan Sienna yang melihat badut tersebut dan menyangka bahwa ia merupakan orang biasa yang menggunakan kostum badut. Tetapi ia sedikit ketakutan dan mencoba untuk secepatnya keluar dari toko tersebut dengan membayar sayap itu di kasir. Namun Sienna menyadari bahwa tasnya tertinggal di belakang hingga badut tersebut membawakannya dan memberikan tas itu kepada Sienna. Mereka lalu dibuat risih dengan tingkah laku sang badut yang menggunakan beberapa atribut Halloween di toko tersebut hingga mengejutkan Sienna. Setelah pergi dan tidak ada orang satupun di toko tersebut, sang badut berjalan ke arah pintu serta merubah toko itu menjadi tutup. Ia lalu meminta sang kasir untuk menghitung berapa harga benda yang ingin ia beli. Sang badut lalu mengeluarkan beberapa peralatan tukang di dalam plastik dan ternyata ia sedang mengambil uang receh. Menyangka bahwa sang badut bercanda membuat sang kasir menjadi marah dan berniat untuk menelpon polisi. Tetapi hal itu membuat sang badut mengamuk. Ia lalu memukul sang kasir dengan botol serta mencucuk matanya dengan serpihan botol. Setelah membunuh sang kasir, terdapat seorang anak kecil mendatangi toko itu dengan ibunya. Namun karena keadaan toko yang tutup membuat mereka segera pergi dan sang anak melihat bahwa sang badut sedang cosplay menjadi sebuah patung dengan memegang kepala sang kasir yang telah terpenggal. Sienna yang telah sampai di rumah masuk ke dalam kamar Jonathan dan Jonathan melihatkan sebuah buku artikel mengenai sketsa gambar yang pernah dibuat oleh ayah mereka. Terdapat gambar seorang anak kecil yang mirip dengan bocil psikopat. Ketika melihat gambar badut psikopat, Sienna teringat bahwa sebelumnya ia melihat badut tersebut dan beranggapan bahwa itu adalah nyata. Di sisi lain, tepatnya di rumah Ali, suasana Halloween membuat seorang anak kecil datang ke rumahnya dan meminta sebuah permen. Namun untuk tamu selanjutnya, Ali menyangka ia hanyalah orang biasa yang memakai kostum badut. Karena permen itu hanya diberikan kepada anak kecil, membuat Ali mengusirnya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tetapi sang badut tetap mengetuk pintu yang membuat Ali bersikap arogan kepadanya dengan cara melemparkan permen tersebut. Melihat peralatan tukang di dalam plastik membuat Ali menjadi takut dan segera menutup pintu.
Karena malam itu merupakan malam Halloween, Sienna menggunakan kostumnya untuk pergi ke acara pesta bersama dengan Ali dan juga Brock. Namun di sisi lain terlihat Ali yang sendirian di rumah merasakan ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata sebuah kaca telah pecah dan terdapat badut psikopat yang sudah masuk. Ternyata psikopat itu ingin balas dendam akibat perbuatannya tadi siang yang bersikap tidak sopan kepadanya. Badut itu lalu menghabisi Ali dengan cara menguliti kepalanya serta menyiramkan cuka beserta garam di seluruh tubuh Ali. Sang ibu yang baru saja pulang melihat kaca rumah sudah sangat berantakan. Ia lalu mencari Ali dan melihat bahwa Ali sudah tewas mengenaskan di dalam kamarnya serta terus disiksa oleh sang badut psikopat. Di sisi lain, Sienna pamit kepada ibunya untuk menghadiri sebuah pesta. Ia pergi dengan kedua sahabatnya, namun Ali tidak dapat dihubungi pada saat itu. Hingga mereka memesan minuman beralkohol. Meskipun Sienna sudah dilarang ibunya, tetapi ia tetap meminumnya. Hingga datanglah seorang pria bernama Jeff yang merupakan teman dari Brock dan mereka menari di pesta tersebut. Di rumahnya Ali terdapat beberapa orang anak kecil datang untuk meminta permen. Badut psikopat lalu keluar untuk memberikan mereka permen dengan wadah kepala ibu Ali. Karena suasana malam Halloween membuat mereka tidak curiga bahwa darah tersebut asli. Sang ibu yang kesal dengan obsesi Jonathan terhadap badut tersebut langsung merobek artikel itu yang membuat ia menjadi marah sehingga pergi meninggalkan rumah. Namun ketika berada di luar, Jonathan melihat di sebuah mobil terdapat seorang bocil psikopat di dalamnya. Di sisi lain, sang ibu yang berada di rumah melihat bahwa mobilnya sudah dikotori dengan labu. Ia lalu menelpon Sienna dan mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan dari Jonathan. Namun setelah membersihkan mobil tersebut, sang badut ternyata sudah ada di dalam mobil dan langsung membunuhnya. Akibat terlalu banyak minum atau hal lainnya, tiba-tiba Sienna melihat bocil psikopat di pesta tersebut yang membuat ia menjadi histeris. Sedangkan Jonathan yang ketakutan kembali ke dalam rumah dan melihat bahwa sang ibu sudah tewas di meja makan. Sang badut yang masih belum pergi dari rumah tersebut lantas mengejarnya hingga menyuntikkan sesuatu ke leher Jonathan. Singkat cerita, Sienna akhirnya meminta untuk diantarkan pulang. Di dalam mobil, Brock selalu mengoceh tentang Sienna hingga seseorang menelpon. Ternyata ia adalah bocil psikopat yang meniru dan juga menyamar sebagai Jonathan untuk meminta dijemput di suatu tempat. Karena tidak mendapatkan balasan pesan dari Jonathan, membuat Sienna memutuskan untuk turun dari mobil dan mencari adiknya di sekitaran daerah tersebut. Telepon kembali berbunyi dan ia meminta Sienna untuk datang ke rumah Terrifier atau rumah hantu di wahana tersebut. Di sisi lain, Brock yang sedang berada di mobil malah memanfaatkan kesempatan untuk bermesraan, hingga Jeff keluar dari mobil untuk buang air kecil. Namun tak lama kemudian, badut psikopat langsung menusuk anunya dan juga menghabisi Brock di dalam mobil. Tetapi Brock masih bisa melarikan diri serta memanggil Sienna untuk meminta tolong. Sienna yang mendengarkan Brock langsung pergi menuju sumber suara. Tetapi Brock terjebak di salah satu ruangan sehingga membuat psikopat tersebut menyiram cairan asam kepada dirinya yang membuat wajahnya melepuh. Setelah sampai, Sienna melihat bahwa Brock sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tetapi sang badut masih ada di sana menatap Sienna dengan santuy. Jonathan yang datang kala itu disuruh lari oleh Sienna dan ia akan berusaha untuk melawan sang badut. Namun apalah daya, ia yang hanya seorang wanita membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Badut itu lalu pergi mencari Jonathan, namun ia tidak berhasil menemukannya karena Jonathan berhasil bersembunyi. Di sisi lain, Sienna nampaknya masih hidup dan mendapatkan senjata badut psikopat.
Sedangkan Jonathan yang merasa bahwa badut itu telah pergi memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi sang badut sudah menunggunya di sana hingga menyayat Jonathan. Namun Sienna yang kembali berjalan secara perlahan serta berhasil memukul badut tersebut. Di saat itu Sienna baru menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh adiknya ternyata adalah benar. Hingga Jonathan mengatakan bahwa orang yang bisa membunuh badut tersebut hanyalah sang kakak berdasarkan buku artikel yang ditulis oleh ayah mereka yang telah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Jonathan diminta untuk menunggu di sana dan sang kakak akan melawan badut tersebut. Namun ternyata badut psikopat berada di belakang Jonathan hingga memukulnya dengan sebuah rantai. Begitu juga dengan Sienna yang kembali datang untuk membantu sang adik. Namun pada akhirnya Sienna tiba-tiba saja mendapatkan sebuah kekuatan yang membuat ia berhasil mengembalikan keadaan. Sang badut ternyata belum mati juga. Ia berhasil mencekik Sienna hingga membuat Jonathan segera bangkit untuk membantu kakaknya. Namun karena tidak mempunyai kekuatan yang cukup, membuat Jonathan mengambil sebuah pistol yang ada di sepatu psikopat. Sienna lalu terbayang bahwa sang ibu ada di hadapannya. Namun ternyata itu bukan merupakan sang ibu, melainkan bocil badut psikopat yang berubah wujud menjadi sang ibu. Hingga Sienna menyadari apa yang terjadi kepada ibunya. Mendengarkan teriakan Jonathan membuat Sienna mencari sumber suara dan melihat bahwa sang adik sudah terkapar di hadapan sang badut. Ia mencoba untuk melawan namun berhasil dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Karena melihat bahwa Sienna belum tewas, membuat badut itu masuk ke sana dan menusuknya dengan pedang yang ada di rumah Sienna sebelumnya. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba saja Sienna mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dari pedang sebelumnya yang ada di kamarnya. Dari kekuatan tersebut membuat Sienna kembali bangkit serta kini merubahnya menjadi seorang psikopat yang berhasil memenggal kepala sang badut. Kejadian itu sama miripnya dengan buku artikel yang dibuat oleh sang ayah. Kemudian terlihat bahwa bocil psikopat tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Ia tidak menyerang Sienna melainkan mengambil kepala sang badut dan melakukan sesuatu dengan kepala itu. Di akhir film, tepatnya di sebuah rumah sakit jiwa, Victoria yang merupakan korban dari badut psikopat 1 tahun lalu sedang berada di rumah sakit tersebut. Ia terlihat sedang mengandung seorang anak dan membuat namanya di dinding menggunakan darah. Namun ketika perawat mengintip dari balik pintu, terlihat bahwa Victoria melahirkan seorang anak. Dan ternyata ia adalah kepala badut psikopat yang sudah dipindahkan oleh bocil psikopat ke dalam rahimnya. Dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.